Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tradisi dan inovasi. Dirgahayu Indonesiaku. Selamat hari jadi Kota Muntilan ke-199. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat NU Muntilan dimanapun sahabat berada, sahabat pengguna media sosial dimanapun sahabat berada. Kebahagiaan, keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semuanya, tentunya atas berkat rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 31 Agustus 2020 merupakan hari terakhir di bulan Agustus 2020. Jejak digital NU Muntilan hadir di beranda media sosial sahabat NU Muntilan dan sahabat pengguna Facebook dimanapun sahabat berada dengan sesuatu yang luar biasa. Karena sore hari ini satu tajuk acara kita hadirkan di beranda media sosial sahabat NU dalam satu bingkai podcast kebangsaan. Satu program yang kami sajikan kepada media sosial sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kami, Jejak Digital NU Muntilan, atas rampungnya salah satu proyek Merajut Merah Putih yang sudah kami luncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu, sekaligus dalam rangka bentuk rasa syukur kami mengajak kepada semua pengguna media sosial peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 akan berlalu hari ini. Namun semangat patriotisme, semangat nasionalisme akan terus kita kobarkan, akan terus kita sematkan pada diri dan sanubari generasi muda Indonesia. Untuk itu hadir kami sore hari ini mengawali podcast kebangsaan yang kita kasih tajuk Merajut Merah Putih. Hadir di beranda media sosial live dari jantung kota Muntilan. Ada mungkin sahabat NU yang melihat di belakang kami, inilah salah satu cagar budaya, bagi kami menyebutnya demikian, aset peninggalan para leluhur kita, yaitu kelenteng Hok An Kiong yang berada di jantung kota Muntilan. Untuk itu selamat bergabung untuk sahabat NU Muntilan, sahabat pengguna Facebook dimanapun sahabat berada, bahwa selama kurang lebih 5 jam ke depan, yaitu mulai saat ini kami akan membersamai sahabat NU Muntilan, sahabat pengguna Facebook dimanapun berada, untuk kita bersama-sama bertafakur, berzikir, bermunajat, sekaligus kita berikan doa untuk para leluhur, para pahlawan pendahulu bangsa kita, pahlawan yang telah melahirkan bangsa Indonesia ini, pahlawan yang sudah mewariskan budaya Indonesia, budaya adiluhung bangsa kita, yaitu kerukunan dalam tali silaturahmi, serawung lintas iman. Berkenan membersamai kita pada kesempatan sore hari ini beliau Bapak Ediat Moko Van Patosan. Wah, ini saya menyebut demikian. Sugeng sonten Pak Moko. Sugeng sonten. Sehat Pak Moko, mungkin kita mengawali dengan tetap menggunakan protokol tetap kesehatan. Nah, ini sekarang mungkin orang akan lebih bisa melihat Pak Moko. Mari kita lepas dulu Pak Moko. Tanpa mengurangi rasa hormat tentunya. Kabar sehat Pak Moko? Alhamdulillah. Amin. Di usia Pak Moko yang saat ini sudah 40 ini Pak? 40 kuali. 40 koma. Ya. 40 koma oke. 40 koma oke. Pak Moko 65. Wah, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Moko ini. Kebetulan barusan saja ulang tahun. Ulang tahun ini mesti celok-celok. Tidak. Protokol beliau yang selalu menginspirasi kami adalah protokol tetap madangan. Tetap madangan. Dan membersamai juga di belakang layar Sugeng Sonten Bapak Bambang Mulyono, Ketua MBC NU Muntilan, Bapak Subianto juga senior kami dulu sejak di Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini bagi kami beliau tetap polisi di hati. Kemudian Mas Joko Samudro juga teman-teman yang sore hari ini sudah membersamai kita. Selamat bergabung di podcast kebangsaan bersama beliau Bapak Moko atau Pak Ediat Moko Van Patosan. Ini beliau sendiri yang memberikan gelar ini. Pak Moko, ini mungkin kalau bicara tentang Pak Moko ini kita sudah tidak sulit lagi untuk memperkenalkan sebelumnya. Nah ini
Mungkin di suasana sore yang berbahagia ini, mohon izin Pak Moko dan keluarga besar juga tentunya untuk kita akan mengulas juga sisi lain dari seorang Pak Moko. 65 tahun seorang Pak Moko. Ini ternyata beliau tidak asli darah asli Magelang. Lahir 65 tahun di mana? Ya, untuk kelahiran sebetulnya titip lahir saja. Titip di lahir. Banjarmasin. Banjarmasin. Di Banjarmasin. Berhubung orang tua saya itu Serodadu. Oh. Pada waktu itu tugas di Banjarmasin, Gitu. tapi aku ya ora ngerti. Banjarmasin iki kaya ngopo radong. Nunut lahir di Banjarmasin. Hanya nunut lahir. 65 tahun yang lalu. Ya. Nggih. Betul. Nggih. Kemudian berarti hanya berapa bulan Pak Di? Untuk kurang lebihnya juga tidak tahu, hanya Intinya iya. kemudian dari Banjarmasin ini kemudian kuntur di Muntilan, langsung di Patosan itu. Atau sebelumnya di Awal itu di Magelang. Oh, di Magelang. Ya, Nggih. di Magelang. Nggih. Tapi juga tidak begitu lama. Oh, gitu. Lalu pindah ke Patosan, Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi, Tumpah tanah darah. tumpah darah. Oke, Pak Moko lahir Ya. Banjarmasin, kemudian hanya numpang lahir saja di Banjarmasin. Dari berapa bersaudara Pak Moko? 7 bersaudara. 7 bersaudara. 7 bersaudara. Kebetulan Pak Moko nomor Saya paling tengah. paling tengah. As. Di Rolu. As. As. Nomor Iya, nomor asnya itu. As. Masih utuh 7 bersaudara. Sudah meninggal 2. Oh, sudah meninggal. Dari kakak saya nomor 2 Nggih. dan adik saya persis. Oh, Ya. iya. Oke, dari 7 bersaudara. Oke, agak melompat Pak Moko. Ini Iya. perjalanan sekolah SD, SMP, SMA ini 65 tahun pasti sekolah Pak Moko. Oh tidak. Kalau sekolah kehidupan saya nggak akan tanya ini kuliahnya di mana, tapi jenjang karir. Kami menghitung gini Pak Moko, karena di tradisi podcast kami itu memang sengaja kita menggali salah satu informasi yang paling mendasar. Ya. Siapa sih tamu kita? Nah ini, dan mungkin karena saya yang di sini yang bertamu, jadi mohon izin untuk keluarga besar Pak Moko, keluarga besar Klenteng juga, kemudian keluarga besar Pak Seduluran Lintas Iman ya, Serawung Lintas Iman Muntilan, kita juga hadir di sini. Sekolah SD. Nah ini SD Pangodiluhur. Pangutiluhur. Kalau dulu SD latihan. Oh, jadi sing ler lapangan persis nih kok. Lapangan. Dilanjut Gigi. ke SMP K. SMPK Kanisius, Ya. sing depan gereja. Ya. Oh gitu, nggih. Ya. Nggih. Lalu sempat saya itu SMA-nya jadi bingung. Pertama masuk di Debrito, Jogja. Jogja. Sing depan UIN Jalan Solo nih. Ya. Oh gitu. Ya. Berpindah lagi ke SMA Seminari Mertoyudan. Wih, calon pastor. Wah ini Jan Gres ini kita baru tahu bahwa Pak Moko itu juga pernah mondok di seminari. Nah, iya. Debrito dulu di seminari. Debrito dulu. Oh, Debrito dulu. Lalu pindah ke seminari. Iya. Itu memang untuk SLTA Iya. saya 4 kali berpindah sekolah. 4. Gile itu. Tapi saya tidak merasa rugi. Gitu. Ya. Ketika niki judulnya lulus kabeh mengulang nopo pindah-pindah. Pindah-pindah. Kirin, sebelum nyebut ke sekolah Pak, Ya. yang mendasari jenengan pindah ditoke. Oh, enggak. Nopo karep medal ki Mbak? Nopo ada satu tantangan yang Saya tidak suka untuk selalu apa ya? Tidak ada kebebasan. iya. Jadi seperti orang tua atau saudara itu ngawasin terus berhubungan dengan pihak sekolahan. Iya. Itu memang saya tidak suka. Jadi keterbatasan diri saya untuk berbuat apa-apa itu Sudah sejak usia ini, Pak. kewenangan. Oke. Iya, ya. Oke, kenapa Moko? Jenengan lahir tahun 55. 5. Nggih. Berarti SMA jenengan 70 sekian nggih. 71 72. Ya. Nah, ini kan kahanan negara ki urung mapan to niku.
Ya jauh lebih rekoso lah. Oke, oke. Ya. Tapi jenengan sudah berorientasi menggali sesuatu yang non sewu dalam tanda petik pemberontak ya, berontak Betul. terhadap kahanan. Betul. Itu di tahun 70-an ya praktis ya. Ya. Apa Pak Moko mungkin jenengan flashback sedikit. Nah, kalau itu hanya intern saja, bukan terkait dengan masalah masalah dunia apa kepemerintahan. Iya, iya, iya. Tidak sama. Jadi memang pergolakan batin. juga. Ya. Iya. Termasuk kan ekstrim Pak. Jenengan sekolah di Debrito. Iya, itu ekstrim. Belum banyak orang sekolah SMA sih saat itu pasti. Gitu. Memang betul. Memang betul. Cara teng lingkungan patosan itu bisa iso dayai sing sekolah SMA. Jenengan bisa berpindah-pindah non sewu. Lepas dari kahanan secara ekonomi ada sing kisangu, tapi kami justru tertarik Pak ketika melihat sosok Pak Moko hari ini di usia 65 tetap bisa napa nggih bersilaturahmi serawung dengan siapapun. Itu saya yakin itu sudah dimulai sejak era jenengan sekolah gitu. Kira-kira demikian. Jadi mungkin juga dengan prestasi saya yang pindah-pindah gitu, itu menjadi gambaran bagi saya untuk hidup dengan berkelana. orang lain. Oh gitu gitu. Pernah di sekolahan sendiri, artinya sendiri itu seperti Debrito. Debrito Lalu di sekolahan Seminari, itu terutama lagi lebih apa ya eksklusif lah. Lalu pindah ke SMA negeri. SMA negeri Ya. yang justru jelas majemuk je. Majemuk. Ini yang jadi mungkin bekal saya dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Bekal serawung itu salah Bekal satunya serawung didapati ketika masa SMA gitu. Ya. Dari mulai hijrah, sekolah hijrah. Makanya saya hitung-hitung orang ono rugi nih. Oke, Pak Moko menemukan sesuatu, serawung silaturahmi, beradaptasi dengan banyak orang. Maaf Pak Moko, nah ini jelas sentimen keyakinan. Ini kan pasti menjadi sesuatu yang menjadi sebuah bukan ganjalan, tapi kita melihat menjadi sebuah hampir menjadi tradisi. Keagamane opo to? Terus kira podo awak dhewe dan sebagainya. Ini kita matur menginspirasi untuk generasi muda ya Pak Moko. Ya. Ketika Pak Moko sudah mengawali perbedaan kemajemukan, cerawungi yang bahkan bisa dikatakan Pak Moko dari kaum minoritas dalam tanda petik. Tapi Pak Moko tetap melakukan itu. Apa Pak di saat itu? Tahun 70 loh nih Pak. Durung ono internet. Maaf Mas Lukman. Kalau dikatakan itu tradisi keliru ya. Oke. Karena dulu enggak ada. Gitu. Dulu itu aman nyaman. Dengan orang lain beda iman itu tidak masalah. Sekarang ini semakin lucu, saya pikir lucu. Beda iman. Ya. Sesama iman beda golongan wis beda meneh. Beda partai, beda penemune. Ming mergo sak madangan. Ini yang kita suka dari Pak Moko. Pada ending statement beliau itu selalu mengajak kita tersenyum karena madang dan senyuman ini. Oke, Pak Moko, benang merah kembali. Ya, betul. Ada sesuatu yang lucu dalam kacamata Pak Moko. Saya tadi sempat menggarisbawahi bahwa ada di kalangan tertentu yang mendeskripsikan bahwa perbedaan itu menjadi sesuatu yang tradisi. Ngopo kowe dolan karo kancamu kae? Kan ora padha agamane ro kowe. Pak Moko mengatakan ini sebuah kelucuan. Oke. Ini saya sepakat Pak Moko. Artinya saya belajar dari Pak Moko di tahun 70 ya. Saya lahir 79 Pak Moko. Pak Moko tahun 70 sudah pindah sekolah 4 SMA dengan variabel pertemanan yang berbeda. Setelah SMA 1 kemana malah Pak Moko? Setelah dari SMA? Lalu kuliah di UPN. UPN? Ya. Dulu UPN di era itu tesih PTPN. Masih ya. PTPN. Nggih, ya. mboten belum rekrut niku dadian. Oh, belum. Masih nong rekrut saya ngalas itu. Pabrik paku. Oh, betul nggih. Pabrik paku. Nggih, ada di sana. Nggih. Ya. 7. Nggih, 77 Pak Moko sudah. Wah, ini hampir gatuk ketika kami non sewu. Kami kemarin sempat
silaturahmi dengan Pak Radio Harsono. Itu juga meh angkatan nggih dengan Pak Harsono. Hampir mirip. Hampir mirip nggih. Karena 77 ada di isi beliau, Ya. Pak Moko ada di teknik. Di UPN. UPN ya, di UPN. Nah, ini artinya sekarang UPN. Nah, ini UPN. perjalanan Pak Moko dari sisi perjalanan studi. Kita agak simpan Pak Moko di materi berikutnya nggih. Soalnya ini masih sejarahnya Pak Moko untuk urusan Serawung. Ini yakin pasti dahsyat. Sahabat Roibi, sahabat Joko Kartika Anusa, Joko Samudro, Fatah harus belajar. Di tahun 77 Pak Moko kuliah. Gaya Serawungnya piye? Katoke cutbre, tumpakane apa Pak Moko? Motornya apa? Motornya CB CB 125. Wih, CB 125 di tahun 7. Saya guys ninja. Wah. Kayak pediat ini tahun 77. Saya nggak akan tanya mahasiswi ini berapa itu korbannya, tapi yang terpenting untuk urusan Madiangan Pak Moko ini tetap juaranya. Ya. Oke, Pasrawungan. Oke, terima kasih untuk sahabat NU Muntilan dimanapun sahabat berada, sahabat pengguna media sosial yang sore hari ini sudah bergabung di Jejak Digital NU Muntilan. Sambil kami sapa ya Pak Moko. Ini jenengan ini perkenalan kok sak jam betul cukup. Oke. Betul. Oke, tapi ini menarik karena sore hari ini merupakan awal Pak Moko. Nanti ada beberapa agenda di malam hari nanti. Kita akan rekam jejak sejarah perjuangan Muntilan, kemudian sejarah Kelenteng juga, kemudian sejarah Pasrawungan di Muntilan. Nah, ini panjenengan kita hadirkan di sini karena yang odo-odo di sini ini Pak Moko ini. Saya hanya usul Pak Moko yuk kapan kita buat podcast di depan. Saya sekedar hanya nyuruh. Dan hari ini saya apresiasi penjelasan. Oke, siap Pak Moko, terima kasih. Sambil kami sapa nggih karena perjalanan kita masih akan panjang nanti untuk sahabat NU Muntilan yang baru saja bergabung di senja hari ini. Terima kasih untuk keluarga besar Gairah Ansoriah Muntilan. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Kenzo Reviantoro Bintaro hadir selalu matur nuwun. Noki setengah sadar sehat selalu Pak Moko. Ya, ini dari teman Ponggol. Mas Yarul Aminuddin Sugeng Sonten terima kasih. Al Hafid Faiz Ataki Afiro hadir terima kasih. Khairul Anwar Al Muhibin nyimak dari Lumah Dulu. Ya, ini Mas Irul temen yang nyanyi Merajut Merah Putih akan nyanyi juga di sini. Luar biasa. Kemudian Mas Hudan derek nyimak saking Borobudur terima kasih. NU Taman Agung hadir. Rahmat Nur Hakim nyimak dari Tanah Kalimantan. Oke, terima kasih matur nuwun. Vena Tanjung terima kasih. Kemudian generasi muda Ponggol. Salam juga untuk Pak Moko. Ayai Noval hadir dari Kota Semarang. Dan juga untuk sahabat NU yang lainnya kami tunggu salam sapa dan doanya sore hari ini. Terus dari kawasan halaman Kelenteng, Hok An Kyong, jantung kota Muntilan. Sore hari ini kita mengawali silaturahmi kita dalam rangka malam puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 sekaligus dalam rangka peringatan hari jadi kota Muntilan ke-199. Jaga harta
Masih terus melaju dari halaman kelenteng Hok An Kiong, Jalan Pemuda Muntilan, dan masih dalam satu balutan podcast kebangsaan. Spirit merajut merah putih, jejak digital NU Muntilan, Pas Seduluran Lintas Iman atau Pas Rabungan Lintas Iman Muntilan hadir membersamai sahabat Facebook dimanapun sahabat berada. Di kesempatan sore hari ini kita akan membuka podcastan pertama bersama beliau Bapak Moko, dan sesi ini tentunya akan menjadi satu sesi pembuka karena malam nanti di live Facebook NU Muntilan dan channel YouTube-nya NU Muntilan juga kita akan menghadirkan podcastan sejarah perjalanan kota Muntilan sekaligus sejarah kelenteng Muntilan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dan hari jadi kota Muntilan ke-119. Mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, Pak Moko tadi bercerita tentang perjalanan studi hingga kuliah di UPN, dulu masih PTPN, Perguruan Tinggi Negeri Pertanian nih. Benar, nasional. Pembangunan nasional. Nah, sekarang jadi UPN yang ada di Ring Road nih, UPN. Ya, ini perjalanan Pak Moko. Ini kami lebih menggarisbawahi pada Pasrawungan yang dibangun oleh Pak Moko. Artinya beliau dari perjalanan SMA aja sudah unik, pindah-pindah, dan pindah bukan karena dikon pindah ruang tuane ataupun ramunggah, tapi itu memang hasrat untuk srawung, kemudian tidak puas pada satu titik. Situasi itu ya. Oke, kemudian berpindah-pindah. Kuliah Pak Moko. Ya. Lulus di UPN. 8 berapa? 83. Ye, lulus kemudian kula mboten ajeng tangkrete nyambut gawe nanti. Boleh. Niku geseng sesuk maksudnya. Lama kok. Dari perjalanan kuliah panjenengan 83. Era mungkin tatanan peranatan negara. Kita tidak bicara peranatan politik tapi peranatan peradaban. Ini mungkin pasca 60-an, 70-an. Ini kan ada fase-fase. Sejauh mana Pak Moko? Kalau kita bicara pada ranah Pas Seduluran Lintas Iman. Tadi di tahun 70-an Pak Moko sudah dari Pak Moko yang mungkin Pak Moko dari keluarga Nasrani bisa beradaptasi dengan agama apapun. Kemudian di tahun 80-an ketika Bapak kondur dari gelar sarjana, apa Pak dinamika sosial keagamaan yang ada di Muntilan? Ini rada serius nih jawab atau komentar serius? Sebetulnya gini Mas Gatot, pertanyaan itu menjadi aneh bagi telinga saya. Oke. Jarang tadi. Karena prinsip dasarnya itu tidak ada yang beda kok. Pada prinsipnya tidak ada yang beda. Semua agama itu mengajarkan cinta kasih. Ora ono sing ngajarke barang elek itu ora ono. Suloyone wonten. Ora. Yang Suloyo itu masih oknumnya. Kaitannya karo rebutan madangan. Balik lagi ke titik awal bahwa hal yang bisa mempertemukan kita adalah salah satu adalah madangan. Kita sebetulnya gini juga. Oke, siap. Itu bagi saya malah bagi diri saya itu menjadi aneh. Kenapa aneh? Justru melawan arus. Mereka yang saya anggap tidak suka dengan orang lain, benci dengan orang lain, itu melawan arus untuk dirinya sendiri. Karena apa? Prinsip saya, semakin banyak teman, rezekinya cedak. Itu. Oke. Semakin banyak teman, semakin nyedaki rezeki. Ini satu prinsip yang dipegang oleh Pak Moko. Ya. Apalagi kita bukan bukan karyawan atau pegawai negeri. Ya, kita hidup di dunia luar. Kalau dibilang katanya rezeki loh. Ya. Itu kan gitu seperti itu. Gitu. Dan teman itu juga rezeki, Pak. Oh, rezeki. Oh, siap. Nah, saya ketemu Mas Gatot
ketemu ngono jak madang rezeki to. Betul. Ah. Jajake bubur, jajak sego goreng. Blindrang. Blindrang. Oke, Pak Moko. Kembali ke tajuk kita. Ya. Bahwa ada satu tema besar yang kita angkat. Ya. Satu tentang merajut merah putih. Ini memang sebagai bentuk dedikasi kita terhadap NKRI. Ya. Kemudian Pas Seduluran Lintas Iman atau Pas Rawungan Lintas Iman. Ya. Saya pengen dengar juga Pak Moko. Tadi di era panjenengan di tahun 83 lulus, kemudian berkeluarga tahun Semua sudah berkeluarga. malah sudah berkeluarga. Iya, 82. 82. Ya. Lulus itu Karena komplit. gini. Ya. Sistem dulu waktu kuliah dengan sekarang kan beda ya. Dulu itu kuliah selama 5 tahun lancar itu enggak ada Mas. Karena butuh 7 tahun. Oh. Ya, paling ini 6 tahun lah. Nggih. 6 tahun. Nggih. Sekarang kan sistemnya sudah lain ya. Nggih. Sudah lain. Jadi Sistem cepat semester. bisa Nggih, 4 nggih. tahun sudah bisa Nggih. kelar. Kalau dulu enggak Nggih. mungkin bisa karena tingkat. Tingkat 1. Tingkat 1, tingkat 2 nggih. Waktu munggah kelas cara terjadi Iya, nggih. kayak SMA lah. Kayak gitu. itu. Bisa nunggak barang bisa lulus. Oh, bisa. Oh, gitu. Makanya minimal kan 5 tahun. 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah. Karena ditambah skripsi. Gitu. Oke, Pak Moko ini Ya. ke keluarga tadi saya menyampaikan karena berarti di usia 25-26 menikah. Ya. Nah, ini pasti mengalami satu fase yang berbeda Pak, artinya unik. Jenengan membangun idealisme yang memang unik. Kemudian harus beradaptasi dengan pasangan hidup yang mungkin ambok otong beriku ya pacaran ya, tapi kan lek kenal wis sudah dene gede. Ada kesulitan betul Pak untuk beradaptasi dengan pasangan hidup dengan pola hidup jenengan? Tidak sama sekali. Tidak. Tidak sama sekali. Kiatin apa Pak Moko? Karena kita sudah terbiasa. Kita kan sudah terbiasa. Jadi gini, bedakan antara bermasyarakat dengan beragama. Ini beda loh Mas. Gitu. Oke. Jangan dicampur aduk lah bermasyarakat. Oke. Melakukan Iya. rutinitas agama. itu jangan dicampur aduk. Oke. Mana ini bermasyarakat, mana ini untuk Sana keagamaan. harusnya gitu. Oke. Harusnya gitu. Di sini Pak Moko, yang pengen mungkin kita tegaskan karena orang biasanya saat durungin di bojo itu proses mencari jati diri gaya hidup itu. Tapi begitu dengan pasangan hidup ya wis klepek aeres tunggu omah, ora iso berkegiatan sosial seperti yang lain. Kiat-kiatnya apa Pak Moko? Untuk meyakinkan keluarga dalam hal ini istri sampai ke putra anak-anak kita juga. Jadi kan kita kehilangan era itu. Enggak sama sekali. Oh gitu. Tidak sama sekali. Apa Pak kuncinya Pak? Ya, Pembiasaan jelas ya, pembiasaan. Untuk mengambil inti dari kunci itu memang sulit karena saya sudah terbiasa. Nah itu yang repot Mas. Bagi saya repot. Mungkin orang lain mengatakan iya. Kudu ono kuncine lah ngono kuwi. Saya sudah jalan otomatis. Jadi perjalanan keluarga Ya. berapa tahun Pak? Secara singkat sampai hari ini sudah di usia 65, berarti putra usia berapa sekarang? Putra berapa Pak? Putra 3. 3, yang paling gede Paling gede. yang di Jakarta. Enggak yang di sini. Oh, yang di sini Pak, yang di BRI. Ya tapi sudah sudah out. Out. Mengundurkan diri. Oke, itu kan matur bapak nih. Yang itu untuk podcast yang akan datang. Oh, temanya mau nyekel papat nanti mau kok. Putra Mbak berapa tahun Pak? Silali umur anak. Iya ya. Teko akeh ngoten nggih. Ketoke nek jenengan kok jak serius iki malah ora lucu. Betul. Kok ngeleng-eleng ngoten kok. Ngesak nggo dit pira men lali ning sing penting anggere ana sing ngejak jajan jajake. Oke. Perjalanan ini yang unik ya sahabat NU Muntilan, sahabat Facebook dimanapun berada, yang kita anggap unik Pak Moko ini sampai dengan usia 65 tahun
yang kami tahu dan yakin panjenengan akan mari adalah romantisme yang dibangun oleh Pak Moko dan Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Moko ini. Matur nuwun, matur nuwun. Di usia yang sudah tidak wis tuwa iki ketoke kok bagus ya. Yang hampir sepuh. Betul. Kebahagiaan dan romantisme Pak Moko ini terjaga. Oke. Apa Pak Moko? Kiat filsafat hidup. Nah, Angel ini kita jawab kok mesti angel. Susah, Mas. Untuk kok manut langsung dijawab apa Pak ini Pak? Ya sebetulnya kita jalani seperti air mengalir sajalah, enggak usah neko-neko. Selama kita berpikir berpola positif, ora ono sing elek kok, Mas. Situasi sing ya sing jenengane kerikil itu pasti ada lah. Dalam kehidupan pasti ada. Betul. Entah itu kaitannya dengan ekonomi, entah itu kaitannya dengan seduluran, persaudaraan, pasti ada. Tapi tetap kita bisa menetralisir. Intinya itu saja. Menetralisir kerikil-kerikil kehidupan yang datang silih berganti pasti Pak. Baik ekonomi, sosial. Ora ono masalah ya ora aku malah nganu gumun aku. Wis ora kuru-kuru. Ya. Cuman memang gini. Ya. Di samping kegiatan saya, aktivitas saya, itu akhirnya bisa menetralisir hal-hal yang negatif, yang kerikil-kerikil. Intinya itulah. Saya itu kan pekerja keras, Pak. Ya. Kemarin sampai kurus, sampai kering, kurus kerontang itu. Ya, betul itu. Iya. Bisa kok dulu itu makan itu sehari cuma sekali. Es tuh Pak. Kira-kira makan iki sing kira awet. Jadah misalnya atau bubur. Atau bubur. Iki lagi nek wis kata iki sahabat itu kadang iso antara dipercaya kali percaya Pak Moko itu bagi kami musyrik ya. Tapi mendengarkan cerita beliau itu selalu tememplek tembri kita Pak, nencep nek liyane niku liwat-liwat ya tadi. Dan ini bagi sosok pribadi Pak Moko bagi kami juga bagian dari wali juga. Wali kehidupan kami sehingga kita memang kadang sulit mana penghentikan Pak Moko yang serius dan tidak karena semuanya akan menjadi unik dan selalu membekas di hati. Sebelum ke terakhir ini Pak Moko karena saya orang kuat yang ngampet. Karena yakin Pak Moko itu untuk menjauh dari asap rokok ini sama persis dengan orang-orang NU yang perokok itu. Wah, buka kartu ini. Kancane juga oke ini. Pak Moko, ini perjalanan hidup panjenengan akan kita kupas next. Saya punya beberapa PR dan yakin ini sahabat NU bahwa saya ke Pak Moko ini tidak pakai rundown script yang mau ditanyakan apa karena ini rasa takdim kami terhadap Pak Moko, salah satu senior pejuang Pesrawungan kalau kita menyebut demikian di Muntilan, bagaimana beliau mengajarkan pada kami sakonco di NU, di Ansor, di Fatayat, di Ibnu PPNU, bagaimana bisa kita nyerawungi terhadap semua lintas agama, lintas partai, lintas keinginan, lintas apapun. Ini yang selalu diajarkan dan nilai-nilai ini harus kami abadikan dan podcast kebangsaan menjadi salah satu media untuk kami hadir di beranda media sosial untuk mengajak sahabat-sahabat semuanya, warga Muntilan, Magelang atau dimanapun berada, mari bersama-sama kita bangun tali silaturahmi ini, merajut merah putih kita, merajut kebineka tunggal ikaan kita. Jangan kita biarkan siapapun, oknum manapun, organisasi manapun yang coba akan merobek-robek kebinekaan yang sudah kita jaga sekian tahun lamanya. Ini akan menjadi satu panji sejarah besar di Republik Indonesia setelah 75 tahun merdeka. Sore hari ini kami berada di sini bersama Pak Moko dan nanti acara-acara yang kita persembahkan malam hari nanti tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kami Pak Moko melalui jejak digital. Ada Pak Bambang Mulyono di NU juga, kemudian ada teman-teman dari lintas agama, kemudian dari SMDL Channel, teman-teman yang baru toto ini Pak Moko derek langkung dan kami matur nuwun sangat untuk bisa dikomunikasikan. Yang terakhir Pak Moko, harapan untuk Muntilan, generasi muda dan acara malam hari nanti. Ya, sebenarnya bukan suatu harapan ya, hanya sekedar gambaran bahwa saya ini yang saya lakukan dengan siapapun, dengan lintas agama,
lintas suku itu saya tetap berbuat baik. Kenapa? Karena saya akan belajar terus dari mereka. Jadi saya belajar dari mereka. Dengan penjenengan saya belajar ketekunan. Dengan rekan-rekan Tionghoa saya belajar ekonomi. Itu betul-betul menjadi modal kehidupan saya dalam konteks sehari-hari. Intinya serawung itu rahasianya adalah belajar. Ya, belajar. Okay. Kalau Anda tidak serawung dengan orang lain dalam sinau sopo? Pertanyaan ini. Ya, betul. Saya bisa secara ekonomi. Karena dengan rekan-rekan Tionghoa. Tapi aku yang meneng wae kuwi. Ratu ngomong iki. Aku ora bayar soalnya kuliah ora bayar kok. Saya kuliah enggak bayar. Oke. Nah, betul itu, tapi saya betul saya rasakan. Mereka dengan ketekunan itu dari jenengan barang ini. Iya. Ada kok tukang rusak ya. Konteksnya kan gini, ketekunan dalam hal ibadah. Itu dari jenengan loh. Penjenengan 5 kali sehari, kan? Iya. Saya belum mesti. Makanya sering saya itu iya. Kita itu bersyukur, harus bersyukur seperti ini. Nah, kepiye carane? Ya sujud to karo sing kuwasa. Nah, inilah pegangan. Untuk hidup saya secara pribadi. Ya. Tapi kalau ini mau di copy paste sama rekan-rekan muda, Oke. Bagus. Siap. Ini yang menjadi oleh-oleh kita sore hari ini Pak Moko, luar biasa. Dan matur nuwun sekali lagi Pak Moko untuk sore kejutannya. Tadi sore Pak Moko sampai di sini sampai lupa belum jungkatan. Ngerti wae lho. Karena saya, kok pindah jadwal, ampun, yang penting siap dan mau sing domongnya omongan apa-apa. Artinya ada satu nilai yang mendasari Pak Moko untuk kami bisa menarik inspirasi dari panjenengan, perjalanan panjenengan dan luasnya pasrawungan panjenengan ini adalah sebagai langkah nyata untuk sinau. Belajar terhadap kahanan, belajar terhadap kondisi, dan ini yang semakin menguatkan Pak Moko untuk bisa ada dimanapun, ada di komunitas Tionghoa di kepengurusan gereja juga, di Klentreng juga kanggo, di Linang Sayang juga diwongke. Iya, ya kuwi anake nang kono kuwi. Padahal sebetulnya tidak ada apa-apanya. Ini menembus batas pasrawungan. Jadi saya kira menjadi satu hal yang patut kita sematkan untuk beliau Pak Moko. Kita akan belajar banyak lagi dengan Pak Moko. Dan matur nuwun Pak Moko untuk sore hari ini. Dan nanti untuk sahabat NU, jangan lupa untuk kita akan berlanjut malam hari ini seusai break Maghrib dan Isya bersama Abi Lekting juga sudah hadir sore hari ini. Lekting dan Son nembok ngopo aku yo ora ngerti. Yang paling penting sore hari ini kita nderek langkung Pak Moko mewakili sahabat-sahabat dari Klentreng juga matur nuwun untuk segala sesuatu yang kita persiapkan sore hari ini. Kami juga matur nuwun untuk NU Munilan beserta badan otonomnya, sahabat-sahabat Facebook yang sore hari ini sudah mulai bergabung dari manapun panjenengan. Hadirnya panjenengan menjadi spirit dan energi bagi kita untuk terus menebar kebaikan melalui pasrawungan. Merajut Merah Putih menjadi satu tajuk acara yang kita agendakan untuk dapat kita lanjutkan di sore hari ini hingga malam hari nanti. Terima kasih yang sudah bergabung hingga sore hari ini. Keluarga besar NU Nepen Gunung Pring hadir nyimak Kusnane Fantoro, Fata Adi, Merajut Merah Putih dan nyambung silaturahmi. Terima kasih Gairan Soriah, Johan saja nyimak, Noki Setengah Sadar, Jahrul Aminuddin, Al Hafid Faiz Ataki, Nur Bajal, Khairul Anwar Al Muhibin, Samsudi, MI Ma'arif Gondo Suli Muntilan, Sugeng Sonten, Majelis Taklim Nailul Hidayah, Mas Huda NU Taman Agung, Rizky Wahid Sugeng Sonten, Bu Ipeh Mawon, terima kasih. Rahmat Nur Hakim nyimak, Pak Agung Sukoyo Sugeng Sonten, salam saking Pak Agung. Ya, Pak Agung nanti malam juga rawuh di sini. Kemudian Vena Tanjung, sahabat dari Purworejo, ini asli dari Mutian, saat ini dinas anggota Polri di Purworejo. Kemudian Abi Amrin Temanggung derek nyimak, terima kasih.
Bumnu anak ranting Nepen, terima kasih selamat bergabung. Generasi muda Ponggol, NU Beringin Serumbung, terima kasih. Rahma Makrifah, wah ini cahanya lagi. Wah keren, ikut nyimak. Ditunggu Mbak Rahma untuk bisa datang teko nge-grab dengan Muntilan. Fahri Latif, terima kasih dari nyimak. PAC PPNU Serumbung, Ayah Noval juga terima kasih, dan keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam berkah selalu untuk kita semuanya dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sekaligus dalam rangka peringatan hari jadi Kota Muntilan ke-119. Sukses, semoga senantiasa menyertai kita. Pak Moko sehat selalu, panjang umur. Amin. Untuk selalu membersamai konco-konco muda Muntilan, terus menyambung silaturahmi dan tidak lelah untuk belajar. Ya, jelas. Urip nong Muntilan, ya cintailah Muntilan. Oke, cintai Muntilan. Apapun alasannya. Dalam Oke. arti seisinya. Ya. Nah. Oke. Atur nuhun sekali lagi untuk kebersamaannya. Kita bersua nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dirgahayu Indonesiaku. Selamat tahun baru Muharram 1442 Hijriah. Selamat hari jadi Kota Muntilan ke-119. Salam tradisi dan inovasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.